mulai dari menginputkan data gambar, peta yang ada peta hasil scanner, terus kemudian peta-peta lainnya yang mungkin belum memiliki koordinat, terus kemudian Anda bisa memasukkan data dari Google Earth, Anda bisa memasukkan data dari GPS, Anda bisa masukkan data dari Excel. Nah, ini sekarang kita tahapnya adalah editing data dan atributisasi atau melengkapi keterangan dari data yang ada. Jadi sebenarnya prosesnya itu kalau dalam SIG itu ada input data, kemudian ada digitasi, dan kemudian ada editing. Nah, kebetulan datanya tidak perlu kita digitasi karena kita memanfaatkan data-data dari big data yang sudah terupload. Kita hanya mengambil data saja dan melakukan editing. Jadi tahap kedua ini sudah hilang. Nanti kita fokuskan pada tahap ketiga yaitu editing dan tahap keempat itu atributisasi. Ya, jadi untuk untuk digitasi tidak perlu, datanya sudah ada. Nanti silahkan Anda download di Geoportal, Ina Geoportal itu sudah komplit. Jadi data yang kita gunakan nanti adalah data data dari BIG ya. Data yang kita gunakan nanti adalah data dari BIG. Seperti di kelas B kemarin kita menggunakan data dari BIG ya. Nah, untuk kelompoknya ini kita kemarin samakan dengan kelompok proses perencanaan ya. Iya, Pak. Oke, sama Iya, Pak. dengan proses perencanaan. Nah, untuk posisi untuk posisi SIG sendiri dalam mata kuliah ini adalah sebagai support data ya, support data untuk data-data spasial. Jadi nanti lokasinya adalah sesuai dengan lokasi pengantar proses. Jadi data yang ada di pengantar proses itu nanti kita spasialkan. Contoh apa yang bisa kita spasialkan, misalkan data penduduk. Data penduduk ini kita bisa spasialkan nanti. Kemudian data-data yang selain penduduk, misalkan data penggunaan lahan. Terus kemudian data sarana. Kemudian apalagi ya? Data penduduk, data sarana, data fisik alam. Nanti kita akan spasialkan semuanya di situ. Nah, jadi nanti kita akan mensimulasikan data-data yang untuk kebutuhan pengantar proses dan untuk simulasi SIG sendiri. Simulasi SIG itu misalkan nanti untuk analisis overlay atau superimpose. Kemudian untuk analisis jaringan. Kemudian untuk analisis 3 dimensi. Ya, overlay nanti ada 2. Kita nanti overlay-nya overlay raster dan overlay vektor. Ini nanti berbeda. Di dalam overlay nanti salah satu metode yang kita gunakan adalah pembobotan. Nah, jadi data yang akan kita gunakan di dalam SIG nanti gunanya untuk supporting proses perencanaan dan untuk simulasi SIG. Oke, kira-kira begitu. Ada pertanyaan sampai di sini untuk kebutuhan datanya? Halo, cek. Mungkin belum, Pak. Oke,
Saya lanjutkan. Untuk selanjutnya itu adalah kebutuhan data kita nanti. Untuk selanjutnya yang perlu kita persiapkan pertama kali itu adalah persiapan peta dasar atau base map. Ya. Nah, sumber peta dasarnya dari mana? Sumber peta dasarnya sebentar, sumber peta dasarnya dari Anda nanti download di sini ya. Oke, jadi nanti tahap kerjanya adalah seperti ini. Ini tahap kerja untuk pertemuan kelima sebelum menginjak pertemuan ke-6, 7, dan 8. Nanti datanya saya support di Kulon. Yang pertama adalah kita mempersiapkan peta dasar. Kemudian peta dasar itu berasal dari BIG yang Ina Geoportal itu. Sehingga Anda nanti saya minta untuk mendownload peta RBI skala 25.000, baik itu nanti formatnya JPG maupun formatnya save file atau SHP. Kemudian kalau sudah di-download, nanti kita akan mengedit peta RBI tersebut. Kemudian yang kelima, yang berikutnya adalah mendownload data dalam angka. Saya sarankan untuk kecamatan dalam angka. Kenapa? Karena peta BIG ini, peta dasar ini skalanya sudah desa. Ya. Jadi skala desa. Jadi kalau Anda nanti mendownloadnya peta dalam angkanya kabupaten, nanti desanya tidak akan terisi.
Nah, ini data yang big ini sudah ada SHP-nya. Anda tidak perlu melakukan digitasi. Ada pertanyaan sampai di sini? Silahkan kalau mau bertanya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjutkan. Kan? Pak, itu ada yang mengangkat tangan, Pak. Oh, ada yang angkat tangan, saya nggak kelihatan. Siapa? Silakan mau bertanya. Langsung saja, saya nggak kelihatan angkat tangannya karena langsung print screen-nya ini. Silakan. Halo Pak. Iya. Saya mau bertanya Pak, kan Hmm. kemarin saya itu udah download HP-nya di tanah air Indonesia itu Pak. Ya, Tapi sama. itu kan ngedownloadnya kabupaten itu Pak. Tapi yang ke simpen itu kok nggak satu kabupaten penuh gitu loh Pak, kepotong gitu Pak. Maksudnya bisa ditampilkan? Oke bentar Pak. Pak, mau bertanya Pak. Sebentar, Untuk nunggu download yang itu, mau nampilkan dulu. oh oke. Terima kasih Pak. Yuk, nunggu nanti setelah itu ya. Iya Pak. Bentar Pak. Ini Pak. Sebentar. Oke, iya. Itu kabupaten mana? Kabupaten Kendal Pak. Kabupaten Kendal. Tuh. Oke, itu enggak, berarti nanti kalau nggak komplit, nanti ditambahkan dengan wilayah sampingnya lagi. Jadi downloadnya itu ditambahkan lagi dengan sampingnya. Yang JPG-nya di download sekalian enggak? Iya Pak, download Pak. Yang JPG-nya di download. Ya. Sudah direktifikasi? Belum Pak. Belum. Jadi nanti gini tahapnya. Satu, non-download JPG dan SAP. Yang kedua, nanti kalau sudah di-download semuanya, yang kedua itu nanti merektifikasi melakukan rektifikasi dari ini apa namanya JPG yang di-download tadi supaya nanti kelihatan batasnya sampai di mana. Kan yang di dalam apa namanya di dalam JPG itu kan jelas batas kabupaten mana, batas kecamatan mana, kan begitu toh? Nah, nanti tinggal ngurutin aja di situ. Berarti ini downloadnya masih kurang. Berarti kabupaten Nanti sekitarnya juga Pak, gitu Pak. iya download lagi. Jadi di oke stop share dulu Mas, stop share dulu. Ini saya punya, kayaknya sudah saya upload juga di Kulon itu tentang ini.
Ini tentang ini. Kelihatan gambar JPG saya? Halo? Kelihatan, Pak. Terlihat semuanya ya. Oke. Jadi begini, nanti kalau misalkan yang kabupaten yang lainnya, misalkan ini Anda mendownload, ini seluruh nomor lembar peta ini harus terdownload. Misalkan ini 1, 2, 3 yang Kendal, Tugu, turun ke Boja, turun Sumowono, ke Kalinongko, ke Ngadirejo, ke Jajar, dan Bawang, Sukorejo, Singoro. Jadi yang ada batas Kendalnya ini semuanya di-download. Sama, misalkan Demak juga sama. Misalkan walaupun kecil, misalkan di sini nih, Wiru, ini kan kecil sekali, tapi harus di-download juga. Ya. Atau misalkan yang kecil lagi itu mana ini? Sragen. Nah, ini nih. Sragen ini kan ada yang masuk Panunggalan. Ini ya yang Sragen ya. Sragen ini kan ada garis yang masuk Panunggalan. Ini juga harus di-download. Kalau misalkan ada yang Sragen, ini wilayahnya mana saja toh? Kabupaten Tegal, misalkan Kabupaten Tegal. Kabupaten Tegal. Nah, ini yang Randu Dongkal. Yang Randu Dongkal itu walaupun sedikit juga harus di-download. Bantar Kawung yang Kabupaten Tegal nanti juga harus di-download, ya. Jadi yang kecil pun juga harus di-download. Misalkan di sini Tegal ini juga di-download walaupun kecil. Suradadi juga sama, ya. Kemudian lagi Kabupaten Magelang, misalkan Kabupaten Magelang. Kabupaten Magelang di sini. Nah, ini Kabupaten Magelang ini ada yang masuk lembar Temanggung. Yang di sini nih, ini harus juga di-download. Supaya apa? Supaya nanti komplit batasnya. Kalau nggak download nanti batas yang di sini di Kabupaten Magelang yang sini ini tidak masuk. Ya, kira-kira begitu. Jadi semuanya harus di-download NLP-nya. Insya Allah ada kok. Nanti kalau nggak ada, saya diberitahu, nanti tak carikan. Kayaknya yang di Seamless itu saya sudah dikopikan. Oke, kira-kira begitu. Kalau kurang berarti ditambah lagi. Berarti tadi tahap pertama adalah download peta SHP dan peta JPG. Tahap kedua adalah Anda melakukan rektifikasi. Kalau gambar ini mau di-download, ini sudah saya upload di Kulon juga. Silahkan di-download. Oke, kira-kira begitu. Ada lagi tadi yang mau bertanya, siapa tadi? Ahmad Yanuar atau Dewa Ayu tadi yang angkat tangan? Saya, Pak. Oh iya, silakan Mbak. Jadi kan saya udah download yang peta JPG RBI-nya, Pak. Itu kan per nomor lembar peta, berarti daerah saya tuh saya hitung-hitung dapat ada 11 nomor lembar peta. Iya, betul. Nah, dari 11 itu ada 2 yang peta cetak tidak tersedia. Nah, itu gimana, Pak? Nomornya berapa, Mbak? Nomor 343 sama 323 yang belakangnya. 1409 strip 09 strip 344 343. Sorry, Pak. 343, satunya 1409 323. 323. Oke. Saya dari tadi masuk ke Inageospatial belum dapat, coba nanti saya carikan, kayaknya ada, cuman kualitasnya tidak kemarin saya cari itu ada, tapi kualitasnya itu kelihatannya tidak sama dengan yang Inageospatial. Kualitasnya agak menurun. Tapi bisa terbaca. Ya, coba nanti saya carikan. Kemarin ada juga yang kelas B itu yang kurang kelihatannya. Ada 3 atau berapa. Oke, yang lainnya? Cukup Mbak kira-kira, berarti sampean cuma kurang JPG-nya aja ya? Iya, sama SHP kan kemarin saya download yang masih satu kabupaten tuh beberapa nggak bisa kebuka ya Pak. Kayak misalnya administrasi yang poligonnya tuh. Jadi di dalam di dalam ininya, apanya sih namanya, datanya itu nggak ada isi poligon ya Pak. Itu nomor berapa? Itu yang satu kabupaten. Saya download yang langsung satu kabupaten gitu Pak, yang SHP. Ini kalau download satu kabupaten itu batasnya bukan kabupaten Mbak. Itu batasnya nomor lembar yang digabung. Jadi kalau misalkannya nanti
downloadnya satu yang batasnya batas kabupaten tidak bisa, nanti diturunkan ke batas AOI, Mbak. Oh iya. Ya, nah nanti kalau batas AOI, downloadnya nanti seleksinya harus di luar NLP-nya ya, di luar garis NLP-nya, supaya nanti nggak ada kurang jedanya, atau nanti supaya overlap dengan peta yang lainnya. Baik, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Tadi mau tanya lagi Ahmad Yanuar. Mau bertanya Pak, tadi kan terkait itu ya apa namanya petunjuk dari Bapak mengenai download petanya itu kan di Geoportal. Geoportal. Itu dengan Tanah Air Indonesia beda nggak Pak? Atau gimana sih Pak? Sama. Sama ya Pak. Tanah Air Indonesia itu alamat linknya. Ina Geoportal itu nama ininya nama aliasnya itu loh. Oke. Uh-uh. Iya Pak. Terima kasih Ada Pak. lagi? Mohon maaf Ada ya lagi? Pak. Oke. Iya, udah Ada itu lagi aja Pak. yang lainnya? Oke, yang lainnya ada lagi? Silahkan. Oke, nggak ada ya. Saya lanjutkan kalau nggak ada. Kalau nggak ada, nanti fix ya. Berarti nanti kita batasnya adalah desa. Kemudian nanti download dalam angkanya itu kecamatan. Berarti kalau misalkan satu kabupaten ada 10 kecamatan ya berarti dalam angkanya di-download kecamatannya 10-10-nya. Nah, nanti atributisasinya saya ajarkan nanti setelah ini kita akan lakukan asistensi untuk per kecamatannya. Tolong Kormatnya menuliskan kabupaten-kabupaten di lokasi studinya. Kemudian, ini kita akan membicarakan masalah data. Jadi seperti yang saya jelaskan kemarin itu, karena SIG ini merupakan komponen, jadi kalau satu komponen tidak ada, maka SIG ini tidak berjalan. Kita di sini membahas tentang komponen data. Nanti setelah ini diajarkan tentang komponen metode. Metode ini masuknya nanti adalah analisis. Ya, nanti Anda akan diajari simulasi beberapa analisis. Oke, untuk data di dalam SIG ini, datanya ini adalah seperti ini. Yang pertama yang warna merah ini adalah tahap 1, itu adalah inputting data. Jadi kita memasukkan data, ada digitasi, ada remote sensing, kemudian ada data teks atau statistik. Ini adalah sumber data dan input data. Ini digitasi tidak kita lakukan karena datanya sudah digital. Tinggal nanti yang akan kita lakukan itu adalah menginputkan data teksnya ini atau data statistik ini. Ini dari mana kita simulasikan dari data dalam angka. Yang nanti akan Anda download. Nah, nanti kita akan mengolahnya atau hari ini atau pertemuan 5 ini kita akan membahas tentang basis data spasial ini dan manajemen data. Nah, ini penting karena SIG ini merupakan komponen. Jadi, kalau satu komponen tidak ada, nanti tidak bisa berjalan. Sama dengan juga dengan datanya. SIG ini datanya itu tidak hanya satu, tetapi SIG ini adalah kayak hubungan atau interface antara data dan peta. Jadi nanti kalau petanya ada, datanya harus ada. Kalau datanya ada, petanya harus ada. Harus dua-duanya itu ada. Makanya nanti file di dalam SIG ini tidak hanya satu. Kalau misalkan Anda Excel atau Word, itu datanya kan cuma satu filenya. Misalkan tugas apa, itu kan cuma satu. Tapi kalau SIG ini nanti akan banyak. Ya. Jadi kalau misalkan peta administrasi Kota Semarang itu dalam satu file SHP itu nanti ada minimal 3 file. Minimal itu, nanti bisa lebih, ada sekitar 5 atau 8 dan sebagainya. Banyaklah nanti. Nah, nanti karena datanya banyak atau filenya banyak, maka perlu kita lakukan manajemen data. Ya. Oke, ini nanti yang akan kita lakukan.
Nah, database dalam SIG ini adalah merupakan kumpulan dari berbagai jenis data yang disimpan dalam satu folder atau file umum. Jadi nanti ini disimpan dalam satu folder atau file umum. Kemudian data SIG ini support dengan data-data lainnya. Nah, karena ini sifatnya database, maka data SIG ini support dengan data lainnya. Misalkan ya, data SQL, misalkan lagi data Excel kayak kemarin itu, kemudian misalkan lagi data Access. Ya. Kemarin kan sudah memasukkan, menjoin data Excel dengan data SIG. Sama, nanti yang akan kita lakukan adalah menggunakan data-data itu. Kemudian format data SIG ini dapat mendukung namanya geodatabase, di mana geodatabase ini dapat membaca atau dapat dimasukkan data dari save file, dari data dari AutoCAD, data dari TIN, data dari grid, data dari raster, atau data-data yang lainnya yang berupa peta atau spasial. Mungkin Corel Draw bisa kita masukkan juga. Nah, ini karena datanya itu banyak atau berbagai macam jenis data yang bisa kita masukkan, maka SIG ini dalam satu sisi ini membantu, dalam satu sisi kalau kita tidak mengerti tentang struktur data dan pola data dalam SIG nanti akan kebingungan. Kok seperti ini, kok seperti itu, kayak gitu. Oke, ini yang saya jelaskan tadi. Ini ada peta dan ini ada data. Ya, ini ada tabel di dalam SIG ini namanya adalah atribut tabel. Kemudian ini ada feature. Feature ini adalah ini vektor. Ya. Kemudian ini ada raster. Setiap data atau setiap ini nanti akan berhubungan. Jadi nanti setiap peta dia akan pasti memiliki data. Dan setiap data nanti akan menjelaskan peta. Ini biasa yang terjadi di luar. Ya, yang terjadi di luar itu misalkan ini yang dulu belum familiar namanya SIG. Saya pernah survei, saya punya data tentang misalkan luas lahan pertanian. Saya minta datanya, ternyata datanya itu adalah Excel. Saya kebingungan untuk menggambarkan Excel ini ke dalam peta. Kenapa? Karena tidak ada pengikat spasialnya, sehingga tidak bisa diolah. Tetapi kalau data itu peta seperti ini, kita bisa membuat Excel-nya. Jadi, lebih mudah membuat Excel daripada membuat peta dari Excel. Kira-kira begitu sederhananya. Cuman kalau sekarang data ini sudah komplit, ada peta, ada Excel, dan sebagainya. Jadi lebih mudah. Dan sekarang para staf di instansi pemerintah daerah itu sudah care terhadap data-data Excel, data-data peta, dan sebagainya. Sudah banyak yang bisa, dulu tidak banyak yang bisa sehingga kesulitan. Sekarang banyak yang bisa, data ini sudah bukan merupakan data yang sulit untuk dilakukan. Kemudian ini kelebihan geodatabase dibandingkan dengan save file. Kemarin kita latihannya menggunakan save file. Kalau ini adalah geodatabase. Yang pertama, kelebihannya dapat diklasifikasikan dalam populasi data tertentu tanpa harus membuat folder dan file yang dibuat tidak terlalu banyak sehingga mudah untuk mengorganisir. Kalau save file ini karena satu save file atau satu peta itu satu save file, maka nanti akan banyak. Misalkan administrasi aja ada batas administrasi, ada administrasi desa, ada administrasi kecamatan, ada administrasi kabupaten, ada ibu kota kabupaten maupun ibu kota kecamatan. Ini sudah ada 5. 5 ini harus dan ini ada 5 dan setiap data tadi ada 5 file. Jadi 5 administrasi ini ada 25 file. Kalau kita tidak kelompokkan menjadi satu, nanti akan kesulitan. Kesulitannya untuk copy paste, kemudian untuk bekerja bersama-sama, kayak gitu. Kemudian untuk geodatabase ini dapat digunakan untuk keperluan akses data baik secara internet maupun intranet. Jadi geodatabase ini
bisa diupload ke internet. Jadi langsung ke internet, dia bisa disinkronkan dengan SQL, DBase2, Oracle, dan sebagainya. Ini bisa langsung synchronize. Untuk beberapa analisis tertentu dalam ArcGIS hanya dapat dilakukan dengan geodatabase. Contohnya di sini adalah tipologi cartographic representation. Tipologi ini adalah untuk mengedit kesalahan. Ya, kesalahan peta. Di sini adalah mata Anda tidak bisa melihat satu-satu, tapi dengan edit topologi ini akan melihat kesalahan-kesalahannya. Itu garis yang tidak bersentuhan atau tidak ketemu, garis yang lewat dan sebagainya nanti bisa dilihat dari edit topologi ini. Ini contoh dari geodatabase. Ini contohnya adalah peta dasar di sini. Di dalam peta dasar nanti ada administrasi. Di dalam administrasi nanti ada administrasi poligonnya, administrasi kecamatan, ada administrasi atau batas administrasi, ada ibu kota, ada toponimi dan sebagainya. Ini sudah ada di dalam sini. Kalau kita buka file ini, ya kita buka file ini. Contohnya saya bukanya adalah di sini. Jadi kalau kita buka filenya, nah kalau kita buka filenya, tadi itu adalah di SHP RT/RW Provinsi Jawa Tengah. Ini filenya hanya ada 3, ya, ada 1, 2, dan 3. Jadi kalau misalkan kita copy, ini tinggal klik kanan, copy, langsung dipaste. Ini lebih mudah, ya, ini lebih mudah. Jadi untuk copy paste dan manajemen datanya lebih mudah. Kemudian di dalamnya tidak ada tadi. Tidak ada namanya administrasi dan sebagainya. Semuanya datanya sudah dirubah ke dalam bentuk seperti ini. Ya, ini lebih banyak lagi datanya. Oke, kira-kira begitu. Nah, ini kelebihan data geodatabase dibandingkan dengan SafeFile. Terus terang saya belum terbiasa dengan geodatabase ini, jadi masih terbiasa dengan dengan SafeFile. Jadi mungkin dengan pelan-pelan nanti kita akan belajar bersama. Ini contoh data geodatabase. Ya. Ini tadi administrasi. Nah, setiap ini nanti bisa kita buka di sini. Langsung jadi seperti ini. Ya. Jadi ini bukan SHP, tetapi ini adalah geodatabase. Ini contoh membuat data geodatabase. Ya, caranya adalah seperti ini dan ini sudah saya upload di dalam di dalam tutorialnya. Nanti silakan di-download. Ini kita tinggal rename aja namanya apa misalkan. Dan ini GDP ini yang menjadi satu file. Ya, misalkan Kota Pekalongan, misalkan di sini Kota Pekalongan. Kemudian di dalam geodatabase ini atau GDP ini kita bisa membuat namanya feature dataset. Jadi itu untuk mengelompokkan ini data apa, administrasi, apa itu data transportasi dan sebagainya. Ini kita memberikan proyeksi baik yang horizontal maupun yang vertikal. Ini sudah ada, kemudian di dalam dataset ini kita bisa membuat fitur class. Fitur class ini adalah SHP-nya, SafeFile-nya kalau di dalam peta SafeFile. Ini administrasi, misalkan administrasi desa. Ini kita sudah bisa membuat bentuknya poligon. Oh, ini tidak bisa karena di sini tidak boleh ada spasi.
Jadi kalau adanya spasi, maka nanti harus diganti dengan underscore atau dash. Jadi tidak boleh ada spasi ya. Di sini cannot contain because ada spasinya. Karena ada spasinya, kemudian di oke, next. Nanti langsung jadi kelasnya di sini. Ini adalah database yang di bawah. Pasti itu nanti kini kita bisa mengimportnya juga kalau kita import. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bisa nggak sih dari save file menjadi geodatabase? Bisa. Caranya dari conversion tools, converter to geodatabase. Bisa. Ini batas administrasi misalkan. Kalau batas administrasi ini adalah tipenya line. Dan ini adalah database-nya. Nah, di sini sudah jadi administrasi. Kemudian kita coba membuat ibu kota. Ibu kota itu tipenya adalah apa itu namanya? Poin ya. Jadi kita pilih di sini tipenya adalah poin. Nah, ini sudah ada 3, 1, 2, 3. Kalau kita lihat yang dibuat tadi itu ada di sini. Ada di sini tadi namanya Kota Pekalongan GDP. Nah, ini ada tadi belum diisi ya, nama-namanya masih kosongan. Oke, kira-kira begitu untuk geodatabase. Nah, ini kalau misalkan tadi administrasi, kita bisa membuat feature dataset lagi, misalkan transportasi atau jaringan jalan atau jaringan transportasi. Oke, tidak boleh ada spasi ya, harus tertutup semuanya. Nah, ini transportasinya sudah ada, jaringan transportasi kita masukkan jalan misalkan. Jalan atau jembatan bisa, atau jalan tol bisa. Nah, ini adalah hasil dari apa namanya, dari tadi Kota Pekalongan tadi yang kita buat tadi. Jadi lebih simpel. Jadi kalau misalkan ini kita copy, nanti langsung jadi, atau dipaste di tempat teman yang lainnya langsung bisa lah, kira-kira begitu. Oke, dari sini ada pertanyaan. Itu kira-kira untuk membuat geodatabase. Silakan kalau mau bertanya. Kalau nggak ada, kita langsung ke ArcGIS-nya. Tidak ada? Gimana? Belum, Pak. Belum ada. Belum. Oke, silahkan ArcGIS-nya dibuka. Dan silahkan yang kemarin sudah mendownload, ikut membuka juga. Boleh dibuka sekalian. Jadi nanti kalau nggak bisa, bisa langsung ditanyakan. Oke. Jadi tahapnya atau target pertamanya yang akan kita buat adalah base map. Peta dasar seperti ini nanti jadinya. Ini adalah peta Kota Pekalongan. Dan nanti inilah peta yang kita gunakan nanti untuk peta-peta yang lainnya. Baik itu peta tematik, kemudian nanti untuk input data, apa itu namanya, data dalam angka, itu kita gunakan yang ini. Kok tidak bisa?
Oke, ini dasarnya atau asalnya peta tadi itu dari sini. Ini kemudian ditambah dengan ini. Nah, ada 2. Jadi saya mendownloadnya menggunakan AOI, jadi download berdasarkan area of interest. Di download, kemudian nanti di overlay. Nah, ini satu kota Pekalongan ini terbagi menjadi 2 2 area ya, 2 area. Area 1 atau 2 NLP, NLP 1 dan NLP 2. Maka tugas kita adalah menyatukan NLP itu. Pertanyaannya, Pak, kalau misalkan satu kabupaten nanti terbagi dalam banyak NLP gimana? Ya kita satukan, kemudian kita edit. Oke, sudah ada yang jadi base map-nya? Kalau mau latihan, silahkan di-download yang bahan latihannya. Ini ada yang bagian kota Pekalongan ya. Nah, yang kota Pekalongan sudah saya downloadkan itu. Tinggal di-download saja di bahan latihannya. Kemudian silahkan diikuti. Oke, ada beberapa yang saya downloadkan di situ, ada administrasi, hidrografi, lingkungan terbangun, transportasi, dan vegetasi. Sisanya silakan di-download sendiri. Nah, tahap pertama yang kita lakukan ini adalah membuat base map. Nanti jadinya adalah seperti ini. Base map ini seperti ini. Kalau kita lihat simulasinya adalah seperti ini, misalkan nanti kalau dibuat batas kecamatannya. Pertanyaannya, Pak, ini yang belakang, yang di bawah nggak dipakai? Enggak, dibuang aja nggak apa-apa. Kita toh hanya mengambil yang atas saja, atau yang wilayahnya kota Pekalongan saja. Caranya bagaimana untuk membuat seperti ini? Caranya adalah di sini, di geoprocessing, jadi untuk menyatukan, menyatukan NLP ini, kita lakukan atau kita superimposkan ya, antara ungu dengan hijau ini kita superimposkan 2 ini, NLP ini. Caranya di geoprocessing, yang kita pilih adalah union. Union itu adalah menggabungkan seluruh yang ada. Kalau intersect ini hanya menggabungkan sebagian saja, atau bisa dikatakan kalau dalam bilangan intersect ini adalah irisan, union ini adalah gabungan. Caranya bagaimana? Union ya. Kemudian kita pilih. Oke, sebelumnya kalau misalkan ini Anda unionkan, Anda pilih area 1, area 2, nanti jadinya adalah seperti ini. Nah, jadinya hanya seperti ini saja. Kenapa? Karena ini namanya sama. Kita harus memberikan nama yang berbeda. Caranya bagaimana? Ini klik sekali lagi, gantikan tambahkan di sini 1, diklik sekali lagi, di sini tambahkan 2. Ini sudah berbeda, walaupun kita tidak melakukan kita tidak melakukan rename pada file. Ya, coba kita lakukan geoprocessing union yang 1, area 1 dan area 2. Kemudian kita oke, nanti jadinya adalah seperti ini. Nah, ini sudah jadi. Sudah jadi menjadi 1. Tinggal kita harus melakukan editing untuk wilayah-wilayah yang sama, tetapi poligonnya berbeda. Contohnya ini. Ini itu namanya adalah desanya Bebel ya, namanya desanya Bebel ya. Desa Bebel 1, dan ini nanti sama juga, desa Bebel juga. Ini desa Bebel. Nama desa itu di name objek atau di WAD MKD.
Ya, WAD MKD itu nama desa. Kalau WAD MKC itu nama kecamatan. Kalau WAD MKK itu adalah nama kabupaten atau kota. WAD MPR itu adalah nama provinsi. Ya. Jadi itu. Jadi kalau misalkan sama ini dan itu sama, berarti ini harus digabungkan menjadi satu poligon. Karena ini poligon desa. Oke, caranya bagaimana untuk menyatukan ini menjadi satu poligon desa? Caranya Anda klik kanan di sini, kemudian edit start editing. Nanti akan muncul dialog editor. Anda klik aja, warnanya biru semuanya ini. Kemudian Anda merge. Di merge jadi satu. Kalau ini ada 3, 1, 2, 3. Nah, ini nanti apa namanya? Keterangannya akan sama 3 ya. Ini namanya Desa Sijambi. Nanti kalau kita geser ke sini juga namanya Desa Sijambi. Ya. Berarti ini namanya satu desa. Bagaimana caranya? Sama. Edit, merge. Merge, kemudian dipilih, kemudian di OK. Sudah ada. Kemudian yang ini misalkan ini lagi. Sama. Ini merge, kemudian di-merge-kan. Sampai semua yang satu nama itu menjadi satu poligon. Kalau namanya sama jadi satu poligon. Ini ada 3 kalau nggak salah. Ini ada 3. Agak cepat saja ya. Nanti kita cek kalau sudah jadi bagaimana jadinya. Ini 3 atau 4 ya? Oh 3. Ini berbeda. 1. Oke, berbeda merge. Kelurahan Pajangan. Oke, kira-kira begitu. Sebentar kita cek dulu. Nah, kira-kira seperti ini apakah masih ada yang double misalkan? Di sini kita cek dulu yang kosong. Ini kan ada yang kosong, ini yang kosong. Kita isi ya, harus kita isi yang kosong-kosong ini. Caranya bagaimana untuk mengisi yang kosong? Caranya di sini
Di tabel ini ada tabel option, silakan dipilih select by attribute. Jadi kita menseleksi berdasarkan atribut. Atribut apa? Atribut nama objek. Nama objek yang bagaimana, get unique value. Ya, untuk melihat unique value-nya, kemudian kita klik yang masih kosong. Yang kosong itu masih bentuknya adalah tanda petik 2. Play. Jadi ini adalah yang kosong-kosong tadi. Kemudian bagaimana kita mengisinya? Yang kosong ini bagaimana cara mengisinya? Diisi satu-satu kalau misalkan mau. Kalau nggak mau, karena ini sama dengan nama objek yang di sini, ya. Kita aja klik kanan di sini, klik kanan, fill kalkulator, sama dengan nama objek ke-1. Nama objek 1. Oke. Nah, ini sudah terisi. Ya, sudah terisi, kita cek. Namanya sama atau enggak? Ada yang sama enggak gitu kan? Di sini kita cek nama desanya sama atau tidak dari atas ke bawah. Atau bagaimana caranya untuk melihat nama objeknya itu double? Ini silakan diklik kanan, properti, kemudian dibuat simbologi, kategori. Nah, kategorikan ini berdasarkan nama objek tadi, add all value. Nah, ini kan kelihatan nih, yang kosong ada 17, yang tidak ada nama desanya. Kemudian kita turun ke bawah, turun lagi ke bawah. Nah, ini Karanganyar ini ada 2. Ya, ada 2 ini, count-nya ada 2. Kemudian kita catat dulu ya, Karanganyar. Saya catat dulu Karanganyar. Oke, Karanganyar, kita turun lagi ya. Ini ada 2 lagi, Kauman. Kita turun lagi, kita cek lagi Kauman. Oh, ini lagi ada Sidoarjo. Terus kemudian Wonokerto Kulon. Kemudian udah kita cek nanti di dalam atributnya ada enggak. Yang pertama adalah Kauman. Kita huruf K, Kauman. Kok enggak ada? Kelurahan Kauman. Kelurahan Kauman ada 2. Apakah ini satu wilayah? Oh, ternyata berbeda. Kelurahan Kauman, satu di sana, satu di sini. Apakah digabung? Tidak, karena ini beda kecamatan atau beda wilayah. Terus yang kedua, Karanganyar. Kita lihat, oh ini Karanganyar ada 2 ini, Karanganyar. Apakah dia juga berbeda kecamatan? Oh, ternyata berbeda. Kalau berbeda kecamatan atau wilayah ini tidak perlu disatukan ya, karena ini kecamatannya atau administrasi lainnya akan beda. Kemudian Wonokerto. Kelurahan Wonokerto. Wonokerto enggak ada, berarti di sini Wonokerto Kulon. Oh, ini Wonokerto Kulon ada 2, ada 3 malahan ini. Wonokerto Kulon. Kita cek Wonokerto Kulon. Oh, ini. Wonokerto Kulon ada 1. Wah, ini ada 1, 2, 3. Kalau misalkan seperti ini berarti kita gabungkan. Kita merge. Wonokerto. Kemudian satu lagi adalah Sidoarjo. Nah, ini Sidoarjo ini ada 2. Sidoarjo kita cek apakah Sidoarjo beda. Tidak jadi 1. Oke, kira-kira begitu. Oh, ini Kelurahan Krapyak juga sama, dia jadi satu kelurahan tapi 2 SHP. Nah, kalau sudah seperti ini, kita nanti tinggal mencari kelurahan atau kabupaten atau kota Pekalongan itu wilayah administrasinya mana saja. Tadi saya jelaskan WADMKK
itu kota, WAD MKC itu kecamatan. Kita open atribut lagi, kita seleksi, kita cari WAD MKC, WAD MKC. Ini WAD MKC sama dengan yang masih kosong. Nah, ini masih kosong. WAD MKC ini harus kita isi. Isinya bagaimana? Klik kanan, fill kalkulator. Kita cari WAD MKC yang satunya. WAD MKC 1. Oke, tadi yang belum ada lagi adalah WAD MKK. Nah, kita clear dulu. WAD MKK sama dengan get unique value sama dengan, nah ini WAD MKK masih kosong, kita isi WAD MKK-nya dari WAD MKK 1. WAD MKK 1. Oh ini WAD MKK 1. Oke, sudah. Kalau sudah, nah, ini sudah terisi. Kita open atribut lagi, kita seleksi WAD MKK. Ya, WAD MKK-nya sama dengan get unique value, kita cari kota Pekalongan. Kita apply. Nah, ini adalah administrasi kota Pekalongan. Kalau sudah, kita ekspor. Kita ekspor ke tempat kita simpannya di mana. Kalau saya nyimpannya di sini, misalkan latihan base map. Save. Oke. Nah, inilah wilayah administrasi base map-nya Kota Pekalongan. Oke, kira-kira dari situ ada pertanyaan? Silahkan. Sudah jadi administrasinya Kota Pekalongan. Kalau kota mah gampang. Kota Pekalongan, Kota Surakarta kemarin itu cuma 1 NLP, kota mana lagi? Salatiga, Kota Semarang itu gampang. Karena kecil administrasinya. Silakan kalau mau bertanya. Ada? Halo Pak. Iya. Ini Pak, mengenai SHP-nya ini kan Pak. Iya. Kalau Kabupaten Rembang kan ada 13. Nah, kemarin NLP. Iya NLP. Nah, kemarin pas download SHP itu kan tulisannya per wilayah kan Pak. Berarti itu Apa? bukan tulisannya itu per wilayah gitu Pak. Per wilayah, terus? Berarti itu kirain saya itu SHP-nya udah kepotong gitu loh, istilahnya udah administrasi Rembang doang gitu loh Pak. Berarti itu SHP-nya itu per itu ya Pak, NLP ya Pak? Per NLP yang dikumpulin kalau nggak salah gitu. Berarti ya mencari yang kurang. Kalau misalkan itu sudah, terus cari lagi yang kurang kayak gitu. Kayak tadi temanmu tadi yang mana tadi itu? Kendal tadi, yang Kendal itu kan ada kurang kanan, ada kurang kiri, ada kurang bawah. Itu berarti dicari yang kurang sampai itu satu wilayah administrasi. Baik Pak. Kalau dari Bapak sendiri itu SHP-nya harus download dari itu ya Pak? Iya, dari Inageo Portal. Oh. Supaya apa? Nanti supaya kan ini kan banyak atau ini kelompoknya kan ada berapa kabupaten. Nanti kelompok kelas B juga berapa kabupaten. Nanti kalau base map-nya sama, ya batasnya sama, nanti langsung bisa di overlay, langsung bisa di merge semuanya. Tidak akan kurang, tidak akan lebih. Jadi kita bisa membuat profil profil data se-Provinsi Jawa Tengah. Gitu. Jadi kan di pengantar proses kan nanti mungkin outputnya saya kurang tahu apa, tetapi nanti data-data yang ada di situ itu kita bisa tampilkan profilnya itu yang Anda buat,
database yang Anda buat dalam SIG itu 1 Jawa Tengah. Jadi tidak akan tumpang tindih. Jadi nanti setiap batas wilayahnya nanti pas. Karena apa? Karena kita gunakan satu sumber peta. Pertanyaannya, Pak, peta lain ada? Oh banyak, peta lain banyak. Tapi saya pastikan itu batasnya berbeda. Minimal batasnya berbeda, belum tempatnya ya. Batasnya berbeda, mungkin nanti tempatnya juga akan geser. Karena apa? Karena proyeksinya tidak jalan, proyeksi dan ininya tidak satu, jadi satu. Oke, ada pertanyaan lainnya? Gini Pak, itu kan kemarin saya udah dapat SHP Kabupaten Rembang, itu dari rekan saya Pak. Nah, itu berarti itu bisa dipakai atau kita harus download Tidak, dari? Harus download. Oh. Oh, baik Pak. Oke, yang lainnya? Silakan. Pak. Ya, gimana Iqbal? Pak, kalau di download di Nanjo Portal tuh bagusnya per AOI atau per wilayah gitu Pak? Paling cepat itu per wilayah, tapi kadang per wilayah itu enggak presisi, berarti nanti ditambah per AOI. Kalau per AOI itu nanti akan lama. Cuman kalau administrasinya per wilayah. Cuman kalau untuk peta-peta lainnya mungkin per AOI, Iqbal. Jadi peta administrasinya itu per wilayah kalau nggak salah itu bisa. Tetapi untuk misalkan peta transportasi, peta lahan terbangun, peta vegetasi itu per AOI. Karena itu juga akan kita butuhkan peta lahan terbangun dan peta vegetasi nanti untuk membuat peta penggunaan lahan. Gitu. Jadi yang ada di Inageo Portal itu di-download semua aja. Karena itu berguna semua nanti. Baik Pak. Yang lainnya silakan. Silahkan kalau yang lainnya mau bertanya. Mungkin belum Pak. Belum ada? Ya Pak, belum. Kalau belum ada, berarti tugas kelompoknya membuat peta base map ya, membuat peta base map tadi, batas desa dulu, terus kemudian silahkan membuat peta base map. Udah itu dulu peta base map dan mendownload data dalam angka. Ya, mendownload data dalam angka untuk kecamatan dalam angka. Untuk tahunnya silakan mengikuti dari pengantar proses itu mau membutuhkan data penduduk itu berapa tahun. Ikut itu tahunnya berapa tahun, ikut itu saja. Nah, untuk selanjutnya kalau kelas B kemarin saya adakan asistensi, untuk kelas A kosongnya hari apa? Tidak ada kuliahnya. Jumat siang kosong, Pak. Jumat siang ya, oke. Berarti jam setelah Jumatan ya?
Lalu Pak, tanya yang lain bentar Pak. Oke. Cuma jam 1. Didiskusikan dulu Pak. Oh ya sudah, silakan didiskusikan. Nanti formatnya Mas Zahid ya, Mas Zahid. Nanti bisa konfirmasi ke saya, nanti saya buatkan pakainya mau Teams atau mau Zoom. Kalau kemarin kelas B itu mintanya pakainya Zoom. Karena kalau Teams katanya pedot putus-putus itu ininya, apa namanya, tampilannya. Gimana? Boleh Pak, biar lancar Pak. Boleh gimana maksudnya? Boleh pakai Zoom Pak. Oke, pakai Zoom dulu ya. Karena kata kelas B kemarin pakai Teams putus-putus katanya gitu. Jadi kadang ada yang nyambung, kadang ada yang nge-lag dan sebagainya. Oke, nanti silahkan berarti formatnya, nanti minta tolong formatnya untuk membuatkan jadwal sesuai dengan kelasnya nanti akan saya bagi. Tugas kelompoknya adalah membuat peta base map dari INA Geoportal. Ada pertanyaan? Silakan kalau mau mau bertanya tentang tugasnya dan kelanjutannya nanti bagaimana. Halo Pak, mau bertanya Pak. Ya. Ini berarti nanti buatnya base map-nya ke kabupaten ya Pak? Ya, betul. Cuma batas administrasi aja kan Pak? Ya, sementara itu dulu. Oke Pak, makasih Pak. Oke. Yang lainnya? Tidak ada? Oh iya Pak, Iya? batas administrasinya itu sampai ke kecamatan apa sampai ke desa Pak? Desa. Sampai desa atau kelurahan. Oke Pak. Oke. Mohon maaf Pak, berarti Ya? nanti yang dikumpulin itu SHP-nya ya Pak ya? Iya, SHP-nya. Oke, baik Pak. Iya. Yang lainnya lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada, mungkin cukup sekian dulu ya. Nanti presentasinya saya share di Kulon, nanti silakan di-download. Oke? Baik, Pak. Baik Pak. Oke, terima kasih ya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak izin menyampaikan, Pak. Iya. Untuk list wilayah studi sama nama anggotanya Oke. udah dikirim via WA sama ini Pak yang meeting chat. Ya, sudah saya terima. Terima kasih ya, Mas. Sama itu Pak yang absen, ada yang belum absen Pak. Sudah saya absenkan tadi 1 orang. Oh iya Pak. Terima kasih Pak. Yuk.